Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Psikologi Islam 6B, di mana kami akan melakukan edukasi terhadap anak-anak panti asuhan di Raidatul Aitam 3 Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus Panti Asuhan Radiatul Aitam 3, yang kami hormati Ketua Pelaksana beserta seluruh panitia kegiatan dan serta adik-adik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di acara psikoedukasi pasca bencana bersama anak-anak Panti Asuhan Radiatul Aitam 3. Yang mana acara ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam mengelola emosi dan perilaku, serta membentuk pola pikir yang sehat dan positif dalam pasca bencana. Pertama-tama maka kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana pada kesempatan pagi hari ini dan siang kita masih diberikan yang iman sehat jasmani serta rohani. Sebelumnya yang kami hormati rekan sekalian dan adik-adik Panti Asuhan Radiatul Aitam, saya selaku pengurus mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan serta silaturahminya dalam rangka kegiatan ini. Semoga apa yang diberikan bisa menjadi bekal kami nanti di depannya, dan semoga acara kita ini selalu diberikan itu serta berkatnya Allah. Mohon maaf apabila ada kata atau sambutan yang kurang berkenan. Ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kabarnya hari ini baik-baik aja semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus ya. Nah, mau tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Tahu nggak? Nyampein sekarang. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering yang disebabkan oleh volume air yang melebihi kapasitas saluran air, seperti sungai, danau, atau saluran drainase. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba seperti banjir bandang atau perlahan, tergantung pada penyebabnya. Semangat banget ya. Ada yang tahu nggak apa itu penanganan bencana banjir? Tahu ya. Ada yang tahu nggak sih banjir itu terjadi ada dua? Halo teman-teman semua, di sini saya akan menyebutkan 5 hal yang paling penting, paling umum, dan paling mudah dilakukan oleh warga sekitar untuk penanggulangan banjir. Yang pertama yaitu gotong royong membersihkan sampah di saluran. Di sini yang dimaksud adalah gotong royong atau kerjasama dengan masyarakat sekitar membersihkan selokan rumah dari sampah-sampah yang menumpuk. Yang kedua yaitu penampungan air hujan yang turun ke bumi. Ini bisa digunakan untuk kayak nyiram tanaman ataupun keperluan rumah tangga lainnya. Yang ketiga yaitu menanam tanaman di sekitaran rumah. Hal ini berfungsi sebagai penyerapan air dan pengurangan genangan air yang berlebih. Fungsi lain juga buat perhiasan rumah dan lainnya. Terus yang keempat itu yang paling penting dilakukan oleh warga sekitar yaitu jangan membuang sampah sembarangan atau ke sungai. Sampah-sampah menumpuk sungai bisa menyebabkan banjir. Dan yang terakhir itu adalah sosialisasi kepada warga sekitar mengenai pentingnya kebersihan dan menjaga lingkungan yang akan menyebabkan banjir. Terima kasih. Buatan manusia. Nah, banyak cara buatan manusia itu apa sih? Sampah. Nah, selain sampah ada tempat Pembuangan turun.
Banjir dapat disebabkan karena dua hal. Yang pertama, kondisi alam seperti hujan deras atau topografi rendah. Yang kedua, karena manusia seperti deforestasi, sampah yang menyumbat saluran air, dan pembangunan berlebihan yang dapat mengurangi resapan air. Jadi penyebabnya banjir dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis alami seperti banjir sungai karena hujan deras, dan banjir pesisir karena tsunami atau gempa. Yang kedua, banjir buatan karena ulah manusia seperti banjir genangan kota karena saluran air yang buruk atau sampah yang menyumbat saluran air. Edukasi dan persiapan mental masyarakat, mengajarkan cara tetap tenang dan berpikir jernih saat bencana tiba. Jadi kita itu mengajarkan tuh bagaimana sih yang harus dilakukan oleh masyarakat tuh jika bencana itu datang. Pertama itu kita nggak boleh panik, kedua itu tidak boleh mengambil keputusan secara tiba-tiba, dan ketiga itu jangan pernah melakukan hal yang tidak menurut kita aman. Kita harus memposisikan bagaimana diri kita itu tetap tenang di dalam keadaan apapun dan memutuskan hal yang positif. Jadi, hal yang harus kita lakuin kalau misalnya banjir datang, hal pertama yang harus kita lakuin adalah tetap tenang, jangan panik. Karena panik itu bisa bikin kita jadi bingung dan salah langkah. Langsung matiin listrik di daerah rumah biar aman. Simpan barang penting seperti dokumen, uang, obat, atau pakaian ke tempat yang lebih tinggi atau kertas yang sudah disiapkan atau tas darurat. Nah, kalau misalnya ada hewan peliharaan, itu kalau bisa jangan lupa untuk diselamatkan. Terus cari info dari sumber terpercaya seperti BPBD atau berita-berita resmi. Nah, kalau misalnya kita disuruh mengungsi, itu jangan tunggu lama-lama. Kita harus segera pergi ke tempat yang aman dan utamakan anak-anak, orang tua, dan juga orang yang sakit untuk diselamatkan. Nah, kalau misalnya kita bisa bantu orang lain, kita bantu, karena dalam situasi darurat seperti ini, saling tolong menolong itu penting banget ya. Haida. Tentang bagaimana cara menangani trauma dan stres. Cara menangani trauma itu pasti ada sesuatu trauma itu nggak akan datang akibat suatu hal yang mempengaruhi ke kita kan. Dalam menangani trauma itu tadi itu dengan cara saling merasa yang kita rasakan itu kepada orang yang kita percaya, masyarakat, pada teman-teman yang di sini, pada kakak yang jaga. Kita itu menjelaskan itu apa sih yang kita rasakan, kita itu terbuka gitu pada mereka, kita itu mau gitu sembuh dari trauma tersebut dengan cara itu tadi bicara dan bagaimana cara dari stres ya. Stres itu ya tadi salah satunya itu. Jadi itulah rangkaian psikoedukasi tentang kesiapsiagaan banjir yang sudah kami lakukan di Panti Asuhan Raudatul Aitam 3, lengkap dengan penjelasan singkat dari teman-teman saya yang juga diselipkan dalam video ini. Semoga yang kami berikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan juga membantu kita semua lebih siap menghadapi bencana. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.